Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Sulsiani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C semester 4. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran aswad dan menyimak. Yuk kita simak. Yang pertama, saya akan menjelaskan hakikat pembelajaran aswad dan menyimak. Hakikat pembelajaran aswad dan menyimak adalah proses yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk melatih siswa agar dapat mengenal bunyi ujaran, memahami makna ujaran, memahami pesan, merespon, menginterpretasi, menyimpulkan, mengapresiasi, mengkritisi, dan menilai bahan simakan yang disampaikan secara langsung oleh guru atau melalui rekaman. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran menyimak bahasa Arab untuk tiap level. Yang pertama, untuk level mubtadi, yaitu yang pertama, tujuannya untuk mengenal bunyi huruf Arab sesuai dengan makhrajnya. Yang kedua, membedakan bunyi huruf yang berdekatan makhrajnya. Yang ketiga, membedakan bunyi huruf yang berharokat pendek dan panjang. Yang keempat, mengenal huruf yang bertasydid. Yang kelima, mengenal huruf yang berharokat tanwin. Yang keenam, mengetahui hubungan antara bunyi ujaran dengan simbol tulisan. Yang ketujuh, membedakan antara al-syamsiyah dan al-qamariyah. Yang kedelapan, memahami ungkapan bahasa Arab lisan sederhana yang diperdengarkan dalam tema yang memuat kosakata yang sudah dikenalnya. Yang kedua, yaitu tujuan untuk level mutawasid. Yang pertama, yaitu memahami makna kata sesuai konteks yang tersurat. Yang kedua, memahami kata dan kalimat-kalimat lisan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, memahami perubahan makna karena perubahan bentuk kata seperti muzakkar, muannas, bilangan, kata kerja dalam berbagai zamannya. Yang keempat, memahami makna kalimat sesuai dengan intonasinya. Yang kelima, memahami makna kata secara tepat tanpa terpengaruh oleh kedekatan makna pada bahasa siswa. Yang ketiga, untuk level mutaqaddim, yaitu tujuannya yang pertama untuk memahami makna ujaran sesuai dengan konteks budaya Arab. Yang kedua, memahami topik pembicaraan dengan cepat dan tepat sesuai alur pembicaraan. Yang ketiga, menangkap makna global dari ujaran bahasa Arab tanpa menemukan kesulitan. Yang keempat, menangkap gagasan utama dari paparan yang didengar. Yang kelima, membedakan antara gagasan utama dengan gagasan pendukung. Yang ketiga, yaitu saya akan menjelaskan materi atau bahan ajar. Mengacu pada tujuan pembelajaran menyimak untuk berbagai levelnya, maka materi pembelajaran menyimak secara umum adalah huruf hijaiyah atau dengan berbagai bunyi dan karakter yang dimiliki oleh masing-masing huruf, kata atau mufradat, kalimat, dan paragraf atau wacana bahasa Arab dalam berbagai konteksnya. Semua materi di atas tentunya disusun dan dikemas sedemikian rupa dalam pembelajaran terprogram dan terencana serta diurut secara gradual dalam konteks atau tema yang dipilih sesuai dengan program pembelajaran bahasa Arab yang diselenggarakan oleh masing-masing lembaga. Ada dua jenis materi kebahasaan yang bisa dijadikan acuan dalam pembelajaran bahasa Arab, termasuk pembelajaran menyimak, yaitu materi yang disiapkan oleh guru dan materi yang diambil dari kehidupan real orang Arab. Yang keempat, saya akan menjelaskan media pembelajaran menyimak. Secara umum, media pembelajaran yang paling berkaitan dengan kegiatan menyimak adalah rekaman, baik berupa audio saja maupun audio visual. Dalam pembelajaran menyimak, guru bisa memanfaatkan berbagai media yang mudah didapat dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Misalnya dengan rekaman atau apapun itu. Yang kelima, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran menyimak. Yang pertama, teknik pembelajaran menyimak untuk mubtadi, yaitu yang pertama istami summa rodit. Istami summa rodit adalah guru atau rekaman memberikan contoh pengucapan huruf dengan benar untuk ditirukan oleh siswa. Yang kedua, itu unzur wa istima'i summa rodit. Unzur wa istima'i summa rodit merupakan contoh latihan mendengarkan dan menirukan bunyi huruf dan kata yang fokusnya hanya pada pelafalan bunyi yang didengarkan tanpa dikaitkan dengan makna. Contoh seperti ini biasa dilakukan dalam pembelajaran membaca Al-Quran. Yang ketiga, yaitu unzur wa istima'i summa rodit wa matsil. Teknik ini biasa digunakan untuk memperdengarkan beberapa kata kerja yang disertai gerakan. Guru memperdengarkan suatu kata sambil melakukan gerakan. Siswa diminta untuk menirukan ucapan guru sambil memperagakan juga. Yang
keempat, istami' tsumma matsil. Kalau siswa sudah mengenal beberapa kata kerja seperti fi'il madhi, fi'il mudhari yang sudah dikenalkan juga dengan fi'il amar atau kalimat perintah, maka teknik ini bisa digunakan untuk melatih penguasaan siswa terhadap kata kerja bentuk amar atau fi'il amar. Guru mengucapkan kata kerja dalam bentuk kalimat perintah. Siswa langsung melakukan gerakan atau perbuatan sesuai yang diperintahkan atau pada waktu yang sama sambil mengucapkannya. Yang kelima, istami' tsumma iqra. Teknik ini guru memperdengarkan materi bacaan yang sudah direkam atau disampaikan langsung oleh guru. Siswa memperhatikan teks sambil mengikuti dalam hati. Yang keenam, istami' tsumma uktub. Teknik ini mirip dengan teknik dengar tirukan, hanya saja respon yang diminta dari siswa berupa tulisan pada buku kerja masing-masing. Yang kedua, teknik pembelajaran menyimak untuk level mutawasid. Yang pertama, unzur wa istima'in tsumma adid. Teknik ini ada dua variasi. Yang pertama yaitu unzur ila surah istami' ila al-faqrah tsumma a'id al-faqrah. Teknik ini guru menyediakan gambar yang mengilustrasikan isi teks atau paragraf yang akan diperdengarkan. Yang kedua, unzur ila kalimat miftahiyah istami' ila al-faqrah tsumma a'id al-faqrah. Teknik ini guru menyediakan beberapa kata kunci yang terdapat pada teks atau paragraf yang akan diperdengarkan. Teknik yang kedua dalam level mutawasid yaitu unzur wa istima'in tsumma anjib. Salah satu teknik pengajaran menyimak untuk pemahaman adalah melalui latihan menjawab pertanyaan seputar kandungan teks yang diperdengarkan. Yang ketiga yaitu unzur wa istima'in tsumma ikhtar ansab jawabin. Selanjutnya, teknik pembelajaran menyimak untuk level mutaqaddim. Yang pertama, istami' tsumma a'id ta'bir al-qissah. Teknik ini sangat membantu siswa untuk berlatih mengungkapkan kembali apa yang ditangkap dan dipahami dari bahan simakan. Biasanya, materi yang diberikan untuk latihan jenis ini berupa cerita. Yang kedua, istami' tsumma ajib. Teknik istami' tsumma ajib merupakan teknik pokok untuk kegiatan pembelajaran menyimak untuk tujuan pemahaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan evaluasi pembelajaran menyimak. Untuk evaluasi pembelajaran menyimak di setiap level merupakan sebuah tes, yang mana di level mubtadi, tes difokuskan dengan mengidentifikasi bunyi huruf bahasa Arab. Di level mutawasid, tes difokuskan dengan pemahaman yang jawabannya konkret dan tersurat dalam wacana lisan. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.